ada Ketua 1 tadi Pak Sabi, Ketua 2 ada Pak Edi, kemudian ada Sekjen, Sekretaris 1, Sekretaris 2, kemudian para departemen, Ketua Departemen, termasuk ini ada perwakilan advokat dari Budian, dari kantornya Bu Bendahara Umum. Tadi Bu Bendahara Umum menyampaikan informasi beliau lagi nggak enak badan karena kemarin tahun baruan. Mudah-mudahan cepat sehat, beliau lekas sembuh, lekas sehat kembali. Ya. Dan semua saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula. Alhamdulillah, marilah kita pertama-tama dalam acara tadi yang disampaikan oleh Bang Reza sebagai rapat perdana yang diikuti oleh seluruh pengurus. Kita senantiasa memanjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan nikmat sempat untuk bisa mengikuti acara ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, aktivitas kita, keseharian kita tidak hanya bernilai dan bermanfaat untuk dunia, tapi mudah-mudahan bernilai nanti menjadi nilai di akhirat, menjadi amal ibadah kita di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adalah merupakan amanah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi ini yang perlu saya sampaikan sebagai bahasa kita orang hukum, sebagai payung hukumnya. Jadi sebagai payung hukumnya, karena pasti ada pertanyaan, apa sih dasarnya lembaga advokasi ini terbentuk? Yaitu sesuai dengan kalau di dalam SK itu disebutkan, di dalam SK kita itu ada, yaitu di situ ada menimbang mengingat. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa nanti melihat surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Di mana di dalam mengingat di situ disebutkan anggaran dasar HPN bab 10 pasal 19. Kemudian anggaran rumah tangga HPN bab 8 pasal 33, yaitu yang menyangkut tentang kelembagaan atau perangkat organisasi dari HPN. Jadi berdirinya Lembaga Advokasi Bisnis Nusantara tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Reza adalah merupakan amanah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Advokasi tidak hanya dari aspek yuridis dalam artian pendampingan secara litigasi maupun non litigasi, akan tetapi bisa mendampingi dalam aspek bisnisnya. Harapan dari Himpunan Pengusaha Nahdliyin, pengurus pusat HPN, adalah kita bisa memberikan pendampingan kepada para pengusaha Nahdliyin, mungkin dalam usahanya para UMKM yang ada dari level nasional sampai dengan daerah kabupaten kota, dari pengurus pusat, pengurus wilayah sampai dengan pengurus cabang. Itu teman-teman pengusaha Nahdliyin kita itu masih ada kekurangan-kekurangan. Contoh di dalam hal pengurusan legalitas perusahaannya. Dari sisi itu lembaga advokasi ini diharapkan mempunyai peranan, sehingga tidak terjadi seperti kasus yang tadi sempat menjadi diskusi kita, yaitu yang terjadi di Aceh diantaranya. Kemudian Pak Edi menyebutkan tadi di mana Kalimantan Selatan, terutama yang di Aceh tadi yang terkait dengan yang disampaikan oleh Dewan Pembina. Ini salah satu fungsi kita adalah bisa memberikan advokasi atau pendampingan bagaimana para pengusaha memiliki perusahaan-perusahaan itu, baik perusahaan untuk usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro, maupun usaha yang dalam pengusaha-pengusaha yang kelas besar itu. Jadi
tentang legalitas perusahaan ini menjadi hal yang sangat penting sehingga nantinya tidak menjadi kelemahan dari para teman-teman di pengusaha Nahdien ini di dalam melakukan kerja sebagai lembaga advokasi bisnis ini. Ya, itu saya sampaikan Pak Sabik, mungkin bisa melakukan digitalisasi tentang konsultasi hukum. Itu ada beberapa nanti yang perlu dibahas lebih lanjut menjadi programnya lembaga advokasi bisnis Nusantara ini. Terima kasih Pak Sabik. Jadi sudah semua ya Mbak Sekjen ya? Sudah. Sudah, Bapak. Sudah. Ya, sudah.